Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya watin wa sholatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Rektor UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG, yang kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Dr. Kiai Haji Sam'ani Syaroni MAG beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Program Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Haji Misbahuddin LCMA, yang kami hormati pula Ketua Program Studi Ilmu Hadis UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Dr. Haji Hasan Suaidi MSI, yang kami hormati pula Ketua Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Ibu Citani Farmawati MPSI, yang kami hormati pakar dan kolektor tafsir Nusantara sekaligus sebagai narasumber pertama, Bapak Dr. Islah Gusmian, yang kami hormati pula pakar manuskrip Jawa Kawi Kuno sekaligus sebagai narasumber kedua, Bapak Dr. Kiai Haji Agung Irawan MN, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara seminar Usuluddin Fakultas Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan tema Dinamika Jaringan Intelektual Ulama Nusantara, menyisir genealogi, sanad dan tradisi hasanah keilmuan tafsir, hadis dan tasawuf di Jawa tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, saya sampaikan susunan acara pembukaan seminar Usuluddin Adab dan Dakwah sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN Gus Dur, yang ketiga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang keempat sambutan, yang kelima ada doa, yang keenam acara inti, yang ketujuh penutup. Demikian susunan acara pada pagi hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis. Kepada Saudari Sifa Aulia dipersilahkan. Semoga dengan membaca bacaan tersebut dapat memudahkan kita dalam menyerap ilmu pada acara pagi hari ini.
Untuk acara selanjutnya, sambutan oleh Ketua Panitia Seminar Nasional Usuluddin kepada Bapak Haji Misbahuddin LCMA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Bapak Profesor Dr. Zainal Mustaqim MAG, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Bapak Dr. Kiai Haji Samhani MAG, yang insya Allah dalam waktu dekat akan hadir di tengah-tengah kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Haji Kiai Haji Miftahul Ula MAG. Yang kami hormati Bapak Ketua Program Studi Ilmu Hadis, Bapak Dr. Kiai Haji Hasan Suhaidi MAG. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi, Ibu Nyai Haji Dr. Cintami Farmawati M. Pesin. Soalnya tadi saya dibaca LC. Lucu ya Pak. Kalau LC itu license, tapi kalau FC lahiran formal. Tapi dua-duanya betul semuanya. Terima kasih. Kemudian yang tidak lupa anak-anakku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, mahasiswa dan mahasiswi Usuluddin yang sangat penyabar, sangat baik hati menunggu dari habis subuh tadi. Nunggunya sih di rumah, bos. Dari tadi menunggu kita acara Seminar Nasional Usuluddin dimulai, dan tentu saja kepada kedua narasumber kita, beliau ini kalau di HTP itu tidak asing lagi, namanya sangat tenar seantero alam raya, Kiai Haji Dr. Kiai Haji Islah Yusmian. Nama beliau itu sudah sering kita dengar, kita kaji buku-bukunya. Pada hari ini kita hadirkan di depan teman-teman mahasiswa sekalian. Saya kira sangat berbahagia bisa melihat wajahnya. Nanti yang mau foto dipersilahkan. Saya kira banyak yang ingin berfoto dengan beliau. Kemudian salah satu narsum yang satunya adalah beliau Dr. Kiai Haji Abdul Irawan yang sedang dalam perjalanan. Ini masih lari 120 km per jam di jalan tol. Dan tadi habis itu beliau dari Jogja langsung, insya Allah dalam waktu dekat hadir di tengah-tengah kita. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya terucapkan ahlan wa sahlan, welcome kepada Bapak Dr. Kiai Haji Islah. Pak Islah ini sebetulnya seminar yang diadakan ini 3 jurusan program studi. Ini berjubel-jubel. Ada program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, program studi ilmu hadis, satu lagi program studi tasawuf dan psikoterapi.
tema yang ada di sini saya kira bisa jadi 3 disertasi ya Bro. Beliau ahlinya nanti akan menjelaskan kepada kita semua. Nah, tolong teman-teman semuanya, ini bukan peristiwa, momen yang sangat langka yang bisa kita hadiri. Belum tentu 5 tahun sekali. Kalau dulu banjir 5 tahun sekali, tiba-tiba berubah jadi setahun sekali di Pekalongan Kota ya. Sekarang tiap hari sekali, atau setiap hujan sekali banjir. Tapi kalau ini sangat momen yang sangat jarang. Maka tolong kalau punya catatan dicatat apa yang penting, apa yang kira-kira punya. Bisa jadi ketika mendengar itu langsung punya khayalan, imajinasi apa yang akan saya lakukan setelah mendengarkan pencerahan-pencerahan dari kedua narasumber. Tidak kalah beliau yang narasumber yang kedua, Dr. Agus Irawan, salah satu pegiat. Saya menyebut pakar tapi diprotes sama Pak Agus. Kebetulan kawan saya di Azhar diprotes padahal yang memang ahlinya. Salah satu yang sangat intens dalam kajian manuskrip Jawa kuno. Kita saja bahasa Jawa aksara caraka saja terus lalai kabeh. Nah, ini yang lebih tua dari aksara Jawa caraka, namanya aksara Kawi. Nanti seperti apa yang akan beliau sampaikan, saya meminta kedua narasumber untuk mencerahkan kita semuanya dari kegelapan menuju ke pencerahan yang meskipun ini purpose-nya terang. Pak Islah ini purpose ini gedung kembar dengan Usuluddin Pak Islah. Gedung kembar Usuluddin karena dibangunnya bareng, diresmikannya juga bareng. Nah, saya kira ini gedung meskipun sudah ada kebocoran sedikit. Nanti teman-teman kita akan mendengarkan acara ini akan dibuka oleh Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Haji Miftahul Ula. Semangat ya, masih sabar ya. Ada yang sudah semutan? Di sini ada 2 jenis, yang semutan dan gajahan. Dua-duanya enak semuanya. Kita akan mendapatkan ilmu yang tidak bisa dinilai dengan materi dari kedua belah narasumber. Saya kira saya selaku ketua panitia barangkali banyak kekurangan, khususnya kepada narasumber kita Pak Islah dan Pak Agung. Tetapi di tengah-tengah kesederhanaan kita dan apa adanya, insya Allah kita mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ilmu yang akan kita dapatkan mungkin belum tentu kita dapatkan tiap hari. Kita tinggal mendengarkan saja. Oke, tolong perhatikan, didengar baik-baik. Siap yang di belakang, ini yang di depan masih bisa diisi Mbak. Mas yang di belakang itu bisa diisi Mbak. Biar leluasa. Cukup sejuk di belakang ya. Baik, selamat menikmati hidangan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya pun bakal banyak mengambil hikmah dari pertemuan ini. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Kiai Hasan yang telah membantu dalam melaksanakan kegiatan ini. Kemudian juga dengan Ibu Cintami, Pak Prodi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Misbah. Untuk acara selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara oleh Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, diwakilkan oleh Wadet 1 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Bapak Dr. Haji Miftahul Ula MAG. Kepada Bapak Dr. Haji Miftahul Ula MAG dipersilahkan.
Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa wafa amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, mudah-mudahan beliau sebentar lagi bisa hadir di sini. Yang terhormat Bapak narasumber kegiatan Seminar Nasional Usuluddin pada kesempatan hari ini, beliau adalah Bapak calon profesor ya, Dr. Haji Islam Kusmian. Beliau itu pakar tafsir Nusantara sekaligus adalah Dekan Fakultas Usuluddin di UIN Surakarta, ya. RMS Raden Mas Said. Di Prof. Islah ini senior saya dulu di UIN Jogja. Beliau memang sudah sejak dulu luar biasa. Jadi oleh karena itu teman-teman semuanya memperoleh kesempatan yang luar biasa juga. Kita akan nanti siap menerima nutrisi jiwa. Yang terhormat para Kaprodi, mobil khusus pada Kaprodi IAT, Bapak Misbahuddin Abdulsi MA. Betul, bukan Comal, Misbah itu Jakarta Timur. Dari Jakarta ke timur terus, akhirnya sampai Comal. Ya. Cinta membangun Abu Citami. Ya. Kemudian Bu Sekprodi, Bu Sinta Nurani MA. Kemudian Kaprodi TP, Tasawuf Psikoterapi, Bu Cintami Parmawati yang psikolog. Terus ada perusahaannya psikolog. Kemudian ada Sekprodi Pak Aris Trianto MAG, dan juga ada Kaprodi Ilha Bapak Dr. Haji Hasan Suhaidi, juga ada Sekprodi tadi saya ketemu di luar Bapak Ambar Hermawan. Ya. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur. Ya, kemudian tidak lupa ya, ini yang cukup penting. Teman-teman mahasiswa semuanya, semuanya kayak kelihatan ini. Ya, dari jurusan Usuluddin, 3 prodi TP, prodi IAT dan prodi Ilha. Ya. Jadi alhamdulillah, marilah kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas perkenannya, limpahan karunia pada hari ini kita semua bisa bertemu di sini dalam rangka kegiatan Seminar Nasional Usuluddin yang bertema, wah temanya ini berat luar biasa. Kalau teman-teman bisa ini dokter langsung. Dinamika jaringan intelektual ulama Nusantara menyisir genealogi, sanad, tradisi dan khazanah, tafsir, hadis, tasawuf. Nanti yang IAT silahkan menyisir tafsirnya, yang hadis menyisir hadisnya, yang tasawuf menyisir tasawufnya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa masih menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu pada kita semuanya, pada beliau Bapak Dr. Islam Kusmian dan nanti ada Dr. Agung ya, Irawan yang mudah-mudahan sebentar lagi sampai. Ya, oleh karena itu atas kesediaan bapak-bapak narasumber ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian juga kami terima kasih ini pada tim panitia Pak Misbah, Pak Ki Hasan, Bu Cintami dan teman-teman yang sudah luar biasa merancang acara ini. Kemudian juga kepada teman-teman semuanya yang telah hadir dari 3 prodi. Acara ini penting karena memang acara ini merupakan fondasi dari keilmuan kita. Jadi era sekarang ini kan kebanyakan mahasiswa ataupun orang itu kan lebih suka pada hal-hal yang sifatnya praktis. Kalau mikir-mikir itu sungkan, ya. Makanya yang banyak itu kan SMK. Dan ternyata memang mahasiswa itu banyaknya SMK, alumni SMK biasa dia. Jadi makanya ketika masuk dari SMK otomotif masuk ke Ilha.
berarti jadinya sangat otomotif. Kan seperti itu. Tapi itu tantangan bagi kita sebenarnya. Ya, puji Tuhan ya. Dari TP juga banyak SMK. Ya. Dari mesin apa masuk ke tasawuf. Ya. Tetapi justru ini tadi saya sampaikan menjadi tantangan bagi kita semua. Oleh karena itu, teman-teman khususnya Usnuddin ini menjadi garda depan. Karena Usnuddin menjadi jantungnya PT KIN. Jadi jantung PT KIN itu di Usnuddin. Cuman akhir-akhir ini ada apa ya? Kira-kira kok jantungnya mau ditinggalkan. Padahal kalau nggak punya jantung ya sebagus apapun kita ya kata Pak sudah semaput ya, semaput dan terus seperti itu ya. Oleh karena itu kegiatan kita seperti ini kami berharap bukan hanya seremonial sebagai sebuah seminar, tapi juga teman-teman meneruskan dalam sebuah tradisi diskusi, tradisi belajar yang baik. Kita malu masa Usnuddin dan dakwah katakanlah kok bukan menjadi mahasiswa yang pintar atau suka membaca. Karena apa? Perpustakaan ada di depan kita. Saya sering mengatakan seperti itu. Mestinya mahasiswa UAD itu menjadi mahasiswa yang literasinya itu lebih tinggi daripada mahasiswa yang lain. Karena apa? Perpustakaan di depan kita. Mau ke perpus tinggal melangkah sedikit aja. Nganggur sedikit ke perpus. Kecuali kalau UAD itu dekat dengan kantin, maksudnya gemuk-gemuk tidak apa-apa. Gitu ya. Ini dekat UAD kok, kan gitu. Sama dekat perpustakaan. Ya. Oleh karena itu apa namanya semangat belajar itu harus terus kita kembangkan dan terus digali. Ini sudah mulai orang malas untuk belajar tentang konsep itu malas, ya. Mikir-mikir mahasiswa kuliah filsafat ilmu mas, nah gitu kan, pinginnya yang jadi tukang tahu ya, tukang itu ya langsung praktis lah seperti itu. Padahal kita itu kan sarjana, paling tidak harus ada konsep dan sebagainya. Dalam kesempatan ini, mohon maaf ini saya juga nanti mengambil ibroh dari Pak Kiai Islah, Dr. Islah, ya pakar metode tafsir Nusantara. Kalau kemarin kita ngobrol di Bandung itu kan itu Pak Kiai Islah ya. Saya bukan ahli tafsir, tapi metodologi tafsir Nusantara. Beliau dulu ya mohon maaf sama teman-teman semuanya sederhana. Bahkan yo kalau saya kemarin ketemu itu saya teringat Pak Islah itu sepedanya. Bahkan saya kemarin tanya Pak Islah ya, Pak Islah dulu sepedanya yang di kampus itu masih ada. Maksud saya gini, siapapun orangnya, siapapun mahasiswa yang apabila betul-betul serius, betul-betul menekuni menjadi bidangnya, insya Allah akan sukses semua. Tapi catatannya harus suka membaca. Sejak mahasiswa, bahkan sejak sebelum mahasiswa, Pak Islah itu sudah sering menulis. Ya, buku-bukunya banyak, baik sebagai editor, pengarang dan sebagainya. Ini Usnuddin. Ya, jadi Usnuddin. Jadi kalau kemudian teman-teman bingung Usnuddin itu mau kemana, jangan bingung. Usnuddin itu langitnya luas. Karena itu hari ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Mohon untuk betul-betul menyimak. Jadi jangan hanya karena sertifikat, ya teman-teman ya. Jangan sertifikat untuk jangan, tapi betul-betul mau mencari ilmunya. Jarang kita bisa menghadirkan beliau-beliau ini dalam sebuah forum itu jarang sekali di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman mahasiswa semua yang saya hormati, saya kira tidak layak kalau saya panjang lebar. Sekali lagi saya terima kasih atas nama Pak Dekan. Sebenarnya Pak Dekan mau datang langsung, tapi beliau ada acara MOU di UAD, jadi nanti insya Allah akan usul. Terima kasih, mudah-mudahan acara ini membawa manfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf apabila dalam pelayanan dari Dekanat banyak kekurangan dan sebagainya. Oleh karena itu dengan disuruh membuka katanya atas nama Pak Dekan, membuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seminar nasional Usnuddin pada hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Miftahullah selaku Wadek Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Hasan Suaidi MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Prof. Islah lancang mendoakan ya, tapi saya punya keyakinan bahwa doa itu dikabul tidak hanya dari doa yang dibaca, tapi amin yang dipanjatkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma amdun 'alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tasihal mu'amalati fima bainana wa bainaka 'ala sunnah warzuqna sidqa tawakkuli 'alaika wa husna dhanni bika wa minna 'alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaika makruna bil 'afwi bid darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una 'allimna ma jahilna dzakirna ma nasina. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asrif 'anna as-su'a bima syi'ta kayfa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Hasan Suaidi MSI. Semoga dengan bacaan doa yang terlantun dapat memperlancar acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu Seminar Usuluddin Fakultas Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang berjudul Dinamika Jaringan Intelektual Ulama Nusantara, Menyisir Genealogi, Sanad, dan Tradisi Hasanah Keilmuan Tafsir, Hadis, dan Tasawuf di Jawa. Seminar Usuluddin ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Alia Rizkia. Kepada Saudari Alia Rizkia dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum seminar pada pagi hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya saya akan menyapa hadirin semua. Yang pertama, yang terhormat Bapak Dr. Islah Gusmian. Yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Abu Irawan MM. Yang kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Bapak Dr. Kiai Haji Sam'ani Sa'roni MAG. Yang kami hormati Wakil
kami hormati juga Bapak Kaprodi dan Sekprodi baik dari ilmu Al-Quran dan Tafsir, ilmu hadis dan tasawuf psikoterapi. Yang kami hormati para dosen dan staf tata usaha Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan yang kami banggakan peserta seminar nasional Usuluddin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka seminar nasional Usuluddin dengan mengangkat tema dinamika jaringan intelektual ulama Nusantara, menyisir genealogi, sanad dan tradisi hazanah keilmuan baik tafsir, hadis dan tasawuf di Jawa. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau-beliau pakarnya, sudah pasti ahlinya. Yang pertama ada narasumber kita yakni Bapak Dr. Islah Husmian. Selamat pagi Bapak. Selamat siang. Beliau ini adalah pakar dan kolektor tafsir Nusantara. Kemudian juga beliau sebagai dekan di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Usuluddin dan Dakwah di UIN Raden Masahid Surakarta. Nah, mungkin kan teman-teman dari tadi sudah menunggu dari jam 8, maka dalam hal ini langsung saja akan kita kupas dulu dari narasumber kita yang pertama kepada Bapak Dr. Islah Husmian. Kepada beliau disilahkan. Semoga Bapak. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yang saya hormati, Pak Dekan, Wakil Dekan, Ketua, Sekretaris Jurusan, betul ya, dan Ketua Prodi, Koordinator Prodi kalau di tempat saya, yang berbahagia juga teman-teman semuanya, para mahasiswa, para mahasiswi dari 3 Prodi, betul ya, jadi IAT, ILHA dan PP. Ya, PP pakai P atau pakai N? Yang saya hormati. Sejak kemarin itu ketika saya memperoleh undangan ini, pertanyaan saya sederhana, ini sih gawe judul tema ini sopo. Kata orang kampung saya ini kemetak. Pak Kiai Hasan, ini kalau ngomong kalau ngomong ada kesini gitu kan, kok medeni uang gitu. Iya saya nggak berani. Ya, saya tidak terbiasa untuk bicara sesuatu yang saya tidak tahu. Maka saya hanya bicara yang saya tahu. Ya. Apalagi nanti kalau memberi PB kan nggak enak, yang diminta tahu kan. Ini sambil kelakar karena bicara topiknya sudah menakutkan. Ya, menakutkan sekali. Jangan-jangan mahasiswa ini sudah paham. Jangan-jangan. Kayak sendiri mah udah nggak ngerti ya. Coba kita baca temanya Bu. Dinamika jaringan intelektual ulama Nusantara. Ma huwa dinamika. Pertanyaan itu nanti kalau sampai nulis skripsi itu, jaringan ki apa? Takoni. Intelektual ki apa bedanya intelektual dengan akademisi? Kalau saya jawab sampai aku ya ngerti makanya aku takon. Bisa dikai judul kecil lagi, menyisir. Wah, menyisir itu pinggir kan? Oh, genealogi ki apa? Untuk ya Pak. Bisa Allah tambahi sanad. Ya. Tradisi keilmuan.
ono neh unsurne variabel tafsir, hadis, tasawuf. Isih dibatasi nih di Jawa. Ini mesti dibatasi lagi tahun berapa? Itu ketika saya baca, aku jadi kamu ngomong apa gitu kan? Udah gila tenang ya. Ya pekerjaan intelektual akademisi ya begini. Iya memang ini harus diurai, penting sekali. Nah saya ingin membatasi pembicaraan saya, meskipun nanti sejauh saya mampu nanti saya akan bicara 3 topik penting, yaitu tentang jaringan intelektual dan perkembangan. Saya lebih suka menggunakan istilah perkembangan biar jelas. Dinamika itu tidak selalu naik, bisa turun, itu dinamika. Ya. Kayak apa? Orang Jawa nyebut congkrongan gilingan. Muter kadang di atas, kadang di bawah. Gitu. Nah, kita akan lihat nanti di situ. Saya lebih fokus sesuai bidang saya akan lebih banyak bicara tentang tafsir. Meskipun nanti saya juga akan menjelaskan hadis dan menjelaskan tasawuf. Sebetulnya tuh tadi saya sudah banyak bawa buku, ya, tapi tak bawa tuh tambah pusing gitu ya. Buku yang tidak ada di toko buku kira-kira gitu yang menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya jejaring tarekat tasawuf di Jawa. Ya, nanti sekilas saja saya akan bicara itu. Nanti mendalamnya ya teman-teman nanti yang akan bicara. Nah saya ingin mulai slide 1 Mas. Kelihatan? 1 terus. Wah, meskipun saya dosen IAT ini nggak harus lihat di HP. Oh iya, menarik dong. Sudah? Bagus? Sudah, kita selesai aja tutup. Yang slide 1 ya, slide 2 ya. Nah saya sebelum menjelaskan tentang apa itu genealogi, bagaimana jejaring hubungan keilmuan itu, saya ingin menjelaskan bagaimana sebetulnya Islam masuk di Nusantara ini. Nah saya membagi ada 2 gelombang penting Islam masuk di Nusantara ini. Yang pertama, yang saya sebut dengan gelombang pertama itu dimulai, meskipun nanti di dalam sejarah itu ada banyak variasi atau versi tentang kapan sih masuknya Islam di Indonesia, di Nusantara. Tapi saya tidak ingin berdebat di situ. Kira-kira kalau kita setuju dan bersepakat, abad 13 itu Islam sudah dikenal, sudah ada di Nusantara. Nanti kalau saudara ingin melihat ini, itu lihat teks-teks manuskrip lama, bagaimana Islam itu ditransmisikan lewat tradisi tulis. Ya, di IAT ada filologi nggak ini? Ada? Ada nggak? Oh nggak ada. Kalau mau studi sejarah lama pasti akan bicara filologi. Nah kalau kita bisa melihat misalnya dari teks-teks yang dibaca, yang ditransmisikan di Nusantara itu sebagian besar itu pengaruh dari Persia. Misalnya ada syair Jumjumah, ada syair Tengkorak. Pernah dengar? Belum ya, ini tak kasih tahu. Panji Tengkorak. Bukan Panji Tengkorak, syair Tengkorak. Ya, saya baca pakai bahasa Melayu, aksara Jawi. Kalau Anda mau lihat nanti di Perpustakaan Nasional. Masa sekali anak-anak PP bisa kunjungan ke sana sekaligus bisa riset. Ada banyak data yang sebetulnya bisa dilakukan riset menarik bagi kawan-kawan di PP, tasawuf dan psikoterapi. Ya. Misalnya juga ada hikayat Jumjumah, ada hikayat Hanafiyah, banyak sekali. Kalau saya tulis di sini nggak cukup, jadi hanya saya perlihatkan begitu. Dan sebagian besar itu basisnya adalah tasawuf. Jadi saya punya hipotesis bahwa pertama kali jalan yang paling mudah untuk bagaimana Islam bisa terserap di bumi Nusantara itu adalah dengan tradisi, atau kalau bahasa akademiknya itu ya body knowledge-nya itu adalah tasawuf. Ya, semalam itu saya diskusi dengan orang yang dengan
tradisi pengetahuan Jawanya yang dalam, itu bicara tentang tasawuf itu menarik. Saya jadi murid semalam, bukan jadi guru. Menjelaskan tentang apa sebetulnya paling substansi dari orang Islam, dijelaskan apa arti arti titik dalam Bismillah itu. Dia punya penjelasan ya. Boleh tidak percaya gitu ya, tapi begitulah cara orang memahami kan. Nah, hipotesis saya sekali lagi yang paling dominan itu waktu itu adalah tasawuf. Kenapa? Ini pengaruh Persia. Jadi ketika Islam di Arabia kemudian mulai menyebar dan terjadi apa? Ini setelah Nabi wafat, ya, 4 khalifah itu kan semuanya berlumuran darah, ya kan? Bagaimana tidak tragis? Ini mohon maaf ya, cucu Nabi, orang yang paling kita hormati,